Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Dalam sepekan ini, kita bangsa Indonesia merayakan bersama-sama atau memperingati bersama dua momen penting, yaitu Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei yang lalu dan kemudian juga Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati pada 1 Mei. Dan kedua momen ini tentunya menjadi momen yang sangat berharga, sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya, karena keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk membangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Baik itu kita sebagai pekerja maupun kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, entah sebagai pendidik maupun pelajar. Semua sama-sama membutuhkan reformasi diri, membutuhkan mentalitas supaya kita dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan mentalitas yang baik? Kita diajak untuk belajar pada semut. Seperti apa itu? Nah, mari kita sama-sama belajar bersama pada siang hari ini dalam rubrik Kabar Buku. Tetap masih kita menggunakan buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi, dan temanya pada hari ini adalah belajar pada semut. Bacaan kita terambil dari Amsal 6 ayat 6-11. Saya bacakan demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dan sudah hadir bersama dengan kita semua Bapak Pendeta Yoel Indra Sumoro. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Bapak Pendeta Yoel adalah juga sekaligus penulis dari buku Jujur Melangkah ini. Dan kita akan sama-sama mengupas habis bagaimana kitab Amsal mengajari kita semua untuk belajar pada semut. Pak Yoel, ini kan cukup menarik ya, ada tema kita adalah belajar pada semut. Dan menarik juga untuk disimak, kitab Amsal ini berbicara tentang orang yang pemalas gitu. Bagaimana kita bisa menerapkan kehidupan, entah itu sebagai pekerja, sebagai pelajar, kita yang juga aktif dimanapun kita berkecimpung. Nah gitu. Apakah ayat ini kira-kira berbicara juga ini soal mentalitas nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Yuli berkait dengan semut ini ya. Saya melihatnya penulis Amsal merasa perlu menampilkan semut sebagai binatang yang proaktif gitu ya. Dan saya rasa apa yang dikatakan di sini jelas sekali ya. Dikatakan bahwa biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Jadi dia bekerja karena dia tahu hidup memang untuk bekerja. Jadi karena hidup ya mari bekerja gitu ya. Jadi bukan sekedar bekerja untuk hidup, tapi hidup untuk bekerja. Dan dia tahu kalau dia tidak mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas, maka ya ketika musim dingin tidak ada kesempatan lagi untuk mengumpulkan makanan, maka yang terjadi adalah ya kemiskinan dan kekurangan.
Jadi proaktif kelihatannya hendak ditampilkan penulis Amsal ini. Jadi boleh dikatakan tema belajar pada semut ini sudah benar-benar, lihatlah secara sederhana bahwa semut itu juga mempunyai persediaan gitu ya, atau strategi bagaimana caranya supaya dia tidak kekurangan, tidak kelaparan. Betul, betul. Kalau ini kan kebanyakan orang ya Pak, generasi sekarang itu lebih banyak disebut sebagai generasi yang rebahan, generasi rebahan, mager gitu. Saya juga punya keponakan yang susah sekali gitu bergerak. Ini gimana kalau berhadapan dengan generasi sekarang ini Pak? Iya, sebetulnya ya mager sudah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Diartikan sebagai malas bergerak. Sebetulnya nggak hanya anak muda yang malas bergerak, orang tua pun sebetulnya juga malas bergerak. Jadi saya rasa kecenderungan manusia adalah ingin sesuatu yang nyaman. Jadi ketimbang bergerak, kenapa harus bergerak? Kenapa nggak diam saja begitu ya? Jadi agak kurang bertanggung jawab kalau kita katakan bahwa generasi sekarang adalah generasi yang malas bergerak. Padahal sebetulnya dan Amsal itu kan ditulis bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi Amsal ditulis untuk generasi yang sudah sangat lama ya, generasi Israel, dan artinya memang orang cenderung untuk leha-leha menunda sesuatu, dan akhirnya ya ujung-ujungnya adalah kesulitan di masa depan. Atau mungkin juga karena kemajuan teknologi sekarang ya Pak, yang semuanya bisa hanya dilakukan di ujung jari gitu ya. Apakah itu mempengaruhi semua bisa dilakukan tinggal ketik-ketik saja, orang tidak mau bergerak? Iya, bisa saja ya. Jadi ketika semua bisa dikerjakan dengan tiduran, kenapa harus duduk begitu ya? Mungkin itu pemikiran teman-teman gitu ya. Tapi sebetulnya pekerjaan yang memang dikerjakan dengan malas-malasan pasti hasilnya agak berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh begitu. Konsentrasinya pasti beda. Karena ketika kita rebahan, kita malas-malasan, kita sendiri tidak sedang siap untuk bekerja. Karena kita sedang leleh, kita sedang tidak ingin bekerja gitu ya. Bayangkan, hati kita tidak ingin bekerja, pikiran kita tidak ingin bekerja. Mungkinkah tubuh kita ikutan bekerja? Saya rasa kemungkinan besar tidak. Ya, kalau ini berkaitan dengan mentalitas, ini saya yakin sekali bahwa apa yang kita bicarakan pada saat ini juga berkaitan dengan kebiasaan, dengan mentalitas seseorang ya Pak. Nah, kebanyakan kan orang-orang yang sudah nyaman mendapatkan pekerjaan yang sudah enak saja, dia leyeh-leyeh saja dapat gaji setiap bulan begitu. Nah, ada konsep yang menurut saya juga keliru. Mereka banyak berpikir, kenapa harus kerja keras kalau setiap bulan saya sudah terima gaji gitu. Nah, ini gimana ini Pak tanggung jawab? Iya, mungkin persoalannya adalah mereka berpikir hidup untuk bekerja untuk hidup. Jadi kalau bekerja sedikit aja sudah menghasilkan hasil yang banyak, lalu kenapa harus bekerja keras gitu ya? Padahal teorinya hidup itu untuk bekerja. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup, berarti Tuhan ingin kita bekerja. Sebagaimana Allah juga bekerja. Dan bekerja baik, bekerja serius, pada hemat saya hasilnya pasti akan baik begitu ya. Atau kalau bekerja baik ternyata hasilnya tidak baik, kita bisa mengatakan bahwa memang itu sesuatu yang yang memang kehendak Tuhan lah begitu ya. Tapi kalau hati kita tidak ingin bekerja, pikiran kita tidak ingin bekerja, maka kita menginginkan hasil yang baik, kemungkinan besar mustahil. Wajarnya adalah ketika hati tidak ingin bekerja, pikiran tidak ingin bekerja, hasilnya pasti tidak baik. Mungkin begitu yang bisa dikembangkan begitu. Ya, jadi artinya begini, kalau ada pekerja yang berpikiran bahwa akan apa juga saya kerja keras toh saya dapat hasil, atau berpikir saya kerja seperti apapun, saya mau menunjukkan diri seperti apapun toh bos saya nggak peduli gitu. Nah itu juga mempengaruhi. Iya, ini juga menarik ya. Bos di dunia mungkin tidak peduli, tetapi kan kita punya bos di surga
yang peduli itu bahwa dia memberikan talenta kepada kita agar kita mengembangkan diri sebaik-baiknya. Nah, ini yang persoalannya ya, banyak orang berpikir bahwa bos saya tidak peduli. Menurut saya itu salah. Sejatinya setiap bos itu peduli dengan anak buahnya. Bos yang tidak peduli dengan anak buahnya, menurut saya itu bos yang aneh. Karena bisa saja dia dia merasa sedang mengeksploitasi atau merasa perlu mengeksploitasi, tapi jangan lupa kalau anak buahnya ada kenapa-kenapa, dia yang paling rugi. Jadi sebetulnya bos yang kesannya mengeksploitasi, mungkin sebenarnya dia sendiri yang paling percaya dengan diri kita. Saya selalu bilang sama rekan kerja saya, kalau kita diberi banyak pekerjaan, ya seharusnya kita berbahagia. Pertama, kita dipercaya. Yang kedua, seharusnya kita berbahagia karena kita akan menjadi semakin ahli. Karena kita terus mengerjakan hal yang sama ya. Dan ketika kita menjadi ahli, maka bos kita pasti akan sayang kalau membiarkan kita untuk resign gitu ya, atau tidak bekerja di situ. Tapi yang paling utama dan terutama adalah bahwa kita punya bos di surga yang ingin kita bekerja seperti dirinya, bekerja dengan serius begitu ya. Dihargai atau tidak oleh orang-orang di dunia, dia melakukan yang terbaik. Betul. Dan semestinya sebetulnya kita sudah dihargai. Kita kan dapat gaji gitu ya. Dan memang kadang orang berpikir gaji saya kecil, kenapa saya harus bekerja lebih keras gitu ya. Tapi orang lupa bahwa bos pasti tidak tidur. Dia tahu siapa yang bekerja keras, dia tahu siapa yang tidak bekerja keras. Jadi ketika bos itu hendak memberikan penilaian, maka berbahagialah, itu kata Alkitab, berbahagialah orang yang ditemui oleh tuannya ketika dia sedang bekerja. Sedihlah hamba yang ditemui tuannya ketika dia sedang bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Dan tidur-tiduran ya. Iya. Ya. Pak Iwan, ini sebenarnya ya dengan tema ini, apa sih yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran dengan belajar pada semut ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Ya, saya rasa semut adalah binatang yang mampu mengantisipasi masa depan, gitu ya. Jadi ketika musim panas kumpulkan makanan, karena ketika musim dingin tidak ada kesempatan untuk itu. Jadi sebetulnya semut adalah binatang yang mampu mengantisipasi masa depan. Tentu dia tidak perlu mengumpulkan makanan untuk musim dingin 2-3 tahun ke depan, tidak perlu. Dia hanya perlu mengumpulkan makanan cukup untuk musim dingin tahun itu. Jadi saya rasa yang penting adalah bagaimana kita mampu mengantisipasi masa depan, mampu melihat tanda-tanda zaman dan siap diri mengantisipasi masa depan akan membuat kita lebih lebih tenang ya kalau ada persoalan-persoalan di masa depan. Mungkin itu kali, menyiapkan diri untuk masa depan. Ya. Terima kasih, menarik sekali. Jadi Sobat Media, justru belajar pada semut ini kita bisa belajar bagaimana kita mengantisipasi masa depan, mempersiapkan perbekalan kita supaya kita tidak kekurangan, atau ketika kita menghadapi masalah kita sudah tahu jalan keluarnya. Iya, atau kadang-kadang kita mendapati diri kita sedang ada waktu gitu ya. Lalu kalau saya pendeta misalnya, kenapa tidak bikin khotbah untuk 2 minggu lagi, atau khotbah 3 minggu lagi, atau khotbah minggu depan gitu ya. Karena ketika kita berpikir ya sudah besok sajalah, belum tentu besok kita punya waktu untuk itu gitu ya. Papi saya almarhum selalu mengatakan, kerjakan hari ini sebab esok mungkin nggak ada waktu buat mengerjakannya, esok mungkin sudah terlambat. Ya, menarik sekali, dan kita bisa, Sobat Media juga bisa membacanya, merenungkannya juga dari buku Jujur Melangkah ini. Nah, yang terakhir ini Pak, Ya. Jadi berkaitan dengan visi dan misinya dari Tangan Terbuka Media ini yang membarukan, mencerdaskan, menggerakkan. Nah, tema kita pada hari ini termasuk yang mana ini Pak? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Nah, berkait dengan kemalasan, saya tadi katakan kalau hati kita malas,
pikiran kita melogiskan atau memberi alasan yang baik untuk kemalasan, mungkinkah tangan kita bisa menjadi rajin? Tapi sebetulnya ketika hati kita memang ingin bekerja, karena hidup memang bekerja, kita dipanggil untuk bekerja, lalu otak kita mengatakan kalau nggak bekerja aneh rasanya, loh kita punya kemampuan kalau nggak bekerja, maka akhirnya tubuh akan sungguh-sungguh mampu bekerja. Artinya jangan memilah-milahkan antara hati, pikiran, dan tubuh. Semuanya adalah satu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Yoel. Sama-sama. Sekali lagi ini perbincangan yang cukup menarik dan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari semut untuk kita terapkan. Kita sebagai makhluk sosial, kita yang hidup, yang harus bekerja, harus belajar. Jangan pernah malu untuk melakukan hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai talenta. Dan jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan Tuhan dengan hanya bermalas-malasan. Karena seperti tadi dikatakan oleh Pak Yoel, barangkali besok kita sudah tidak punya waktu lagi. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita kerjakan. Karena itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita. Kiranya perbincangan kita hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, sobat media dimanapun berada. Dan bagi sobat media yang tertarik untuk mendapatkan buku Jujur Melangkah, seperti yang kita bahas setiap saat, sobat media bisa menghubungi nomor WhatsApp dari Tangan Terbuka Media di 0821 2312 2049. Dan akhirnya saya Sri Yuliana, saya Yoel Indrasmoro. Kami pamit undur, sampai jumpa pada kabar buku selanjutnya. Tuhan memberkati.